Semesta selalu punya cara yang baik untuk memanjakan insannya dengan menghadirkan hal-hal yang indah, langit yang indah, udara yang segar, air yang bersih, dan pantai yang indah. Tapi apa yang kita berikan kepada semesta? Kita malah tidak mensyukuri apa yang diberikan semesta, dan kita malah merusaki apa yang diberikan oleh semesta dan tidak menjaga apa yang diberikan oleh semesta. Sehingga pantai-pantai yang nan indah terlihat sangat menjorokkan. Pantai yang indah kini berubah jadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Kami sangat prihatin melihat kondisi pantai yang ada ini. Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri, mereka membuat pantai sebagai tempat pembuangan sampah mereka. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kami akan membuat tugas video mengenai ilmu kealaman dasar, yaitu materinya mengenai kerusakan lingkungan hidup, yaitu tentang pembuangan sampah secara sembarangan di perumahan Poka Rumah 3, terkhususnya di bawah pantai JMP. Oke teman-teman, sebelum kita nonton videonya, perkenalkan nama saya Anelia Petersinaulari dengan NIM 2019-32026. Dan saya atas nama Siti Asya Kalau dengan NIM 2019-32023. Saya Wantisar Mursa dengan NIM 2019-32029. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Oke. Teman-teman, selamat menyaksikan. Berbicara tentang sampah plastik merupakan persoalan misterius di Indonesia. Tak dijumpai di daerah daratan saja, tetapi sudah menyebar di wilayah laut. Pantai Poka merupakan salah satu daerah yang dipenuhi sampah plastik dari pesisir pantai hingga ke lautnya. Menurut Badan Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun dan sebanyak 32 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang di laut. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara terbesar nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik setelah Tiongkok. Menurut WHO World Organization, sampah adalah sesuatu yang tidak dapat dipakai atau tidak disenangi yang berasal dari kegiatan manusia dengan tidak terjadi sendirinya. Sampah plastik sendiri yaitu anorganik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Berdasarkan asalnya, sampah digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik yang merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Contohnya yaitu sampah dapur, sisa-sisa makanan, dan kulit-kulitan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik itu berupa produk sintetis maupun hasil prosesnya. Berbicara tentang sampah yang dibuang di pesisir pantai dan di lautan dapat berdampak bagi kita manusia dan laut itu sendiri. Dampak yang pertama yang dirasakan oleh manusia yang itu dapat memberikan bau-bau yang tidak enak pada warga sekitar, dan yang kedua dapat memberikan penyakit, yaitu bisa penyakit demam berdarah. Dan dampak untuk laut sendiri dapat merusak biota-biota laut, seperti sisa-sisa makanan yang dibuang di laut dapat dimakan oleh ikan dan dapat dimakan oleh manusia dan dapat memberikan penyakit sendiri bagi kita manusia. Kakak, di sini saya akan mencari kakak mengenai sampah di sekitar pantai Poka Rumah 3. Di sini pertanyaan saya adalah dampak apa saja yang kakak atau warga sekitar rasakan mengenai sampah di Poka Rumah 3 sini, Kak? Terima kasih Hadis atas waktu kesempatan
kelihatannya dampak yang terjadi itu adalah bau-bau busuk yang mengakibatkan hingga penyakit pada masyarakat setempat, dan juga keresahan dari masyarakat sendiri, terkhususnya pada Kewang Pantai, bahwa tujuan dan tanggung jawab dari Kewang Pantai itu untuk membersihkan lingkungan, tapi namun lagi-lagi masyarakat sendiri tidak mampu untuk bagaimana mengakomodir segala masalah yang terjadi, terkhususnya sampah di Poka Rumah 3 ini. Begitu banyak dampak, tapi sampel yang kakak ambil di sini, yang pertama adalah bau pengap yang baunya begitu busuk hingga mengakibatkan keresahan hingga penyakit pada masyarakat setempat. Dan juga sampah ini diakibatkan karena kebanyakan orang tidak sadar bahwa bagian dari kebersihan lingkungan itu adalah kesehatan kita sendiri. Tapi namun lagi-lagi yang terjadi, sampah ini dapat mengakibatkan keresahan bagi masyarakat sendiri. Kita semua tahu bahwa sudah ada penyediaan dari tempat-tempat sampah, tapi namun saja sampah masih berserakan di mana-mana, dan itu membuat wabah, apalagi seperti sampah organik yang non organik, yang sampah, bahkan sampah yang lain-lain seperti ikan busuk yang dibuang di sebarang tempat, itu juga mengakibatkan keresahan bagi warga. Mungkin itu yang kakak bisa sampaikan. Ya, terima kasih kakak. Ya. Jadi masyarakat yang ada di dekat sini untuk mengenai sampah yang ada di pantai Poka Rumah 3. Halo kakak. Ya. Nama kakak siapa? Kakak tinggal di sini kan? Iya. Sampah ini bagi kakak sendiri sini apa dampak tentang sampah ini? Memang secara yang kakak lihat di lingkungan bahwa sebenarnya di sini sudah ada tempat-tempat sampah dan masyarakat setempat. Namun lagi-lagi sampah ini juga tidak ada kesadaran bagi masyarakat. Harapan kakak agar lingkungan ini dia mau sehat, itu kembali kepada masyarakat sendiri. Tapi namun realita yang terjadi dan sampai sekarang bahwa sampah masih berserakan di mana-mana. Kendala dari sampah ini sendiri, ada juga sampah dari masyarakat sekitar, dan juga ada sampah yang dari luar, misalnya Mardika. Tidak bisa kiri juga ada sampah-sampah yang misalnya kapal dia lewat dan mungkin dengan sampah yang sembarangan buang sampah, makanya mengakibatkan keresahan bagi masyarakat setempat sendiri. Oh ya kakak, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Halo kakak, di saat ini saya akan mewawancarai kakak terkait dengan pembuangan sampah di laut dan di pesisir pantai. Menurut kakak, apakah sampah yang dibuang di pesisir pantai dan di pesisir pantai dan laut ini berasal dari warga sekitar ataukah dari mana asalnya kak? Ya, terima kasih kakak. Kalau misalnya saja kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, sampah-sampah di sekitar pantai bahkan di dalam laut ini bukan saja berasal dari warga sekitar kakak. Kalau dari warga sekitar itu kita lihat saja pada selokan-selokan itu, biasanya warga itu mereka membuang sampah di selokan-selokan, kemudian sampah-sampah itu mengalir oleh air dan datang ke lautan. Sedangkan kalau dari faktor-faktor luar itu ada orang yang datang berkunjung di pantai, mereka tidak menjaga kebersihan dan mereka membuang sampah sembarangan di lautan. Terus ada juga kayak kapal-kapal. Sedangkan orang-orang yang pengen mudik kapal itu mereka kalau mengonsumsi nasi dan makanan-makanan lain itu mereka tidak membuang sampah pada tempatnya, tetapi mereka membuang sembarangan saja pada air laut. Mungkin itu pendapat saya kakak. Terima kasih. Oh iya kakak, terima kasih kakak. Solusi daripada pembuangan sampah sebagai berikut. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. 2. Bawa kantung belanja yang berbahan kain. 3. Mendaur ulang sampah agar bisa jadi barang bernilai ekonomi. 4. Memilih sampah berdasarkan jenisnya. Oke, untuk itu cintai dan sayangilah alammu seperti engkau mencintai dan sayangi dirimu sendiri. Jadi kita sebagai manusia kan mempunyai akal dan pikiran. Maka dari itu, coba kita sadarilah bahwa pantai bukan merupakan tempat untuk membuang sampah secara sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, maka juga akan berdampak buruk bagi kita.
Jadi, mari kita sadari untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?